Hai, kembali bersama saya Suntar di Bengkel Mafia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai analisis rangkaian listrik ya. Jadi kita masuk kepada pembahasan listrik dinamis. Nah, rangkaian listrik yang akan kita analisis, kita menggunakan gambaran yang sederhana. Jadi sebenarnya nanti ada elemen-elemen ya yang penting dalam rangkaian listrik yaitu kapasitor, ada juga induktor, tetapi untuk penyederhanaan dari pertama kali kita mulai ini, pembahasan ini, kita menggunakan beda potensial atau sumber tegangan ya. Lalu juga di sini ada hambatan. Ketika rangkaian ini tertutup, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan, misalkan ini baterai ya, maka dengan adanya hambatan R ini nanti akan ada arus yang mengalir. Kuat arus itu mengalir dari kutub positif akan kembali kepada kutub negatif. Sebenarnya elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif, tapi dalam analisis rangkaian listrik kita menggunakan analisis yang standar ya. Jadi arus listrik mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif dalam rangkaian tertutup. Nah, ada seorang ilmuwan ya yang bernama George Simon Ohm, dia mencoba meneliti perilaku daripada fenomena ini. Nah, ketika dia mencoba membuat grafiknya, ternyata ditemukan bahwa dalam arah sumbu Y ini adalah beda potensial ya, besarnya tegangan ini beda potensial ini. Lalu dalam arah sumbu X ini dia menggunakan variabel dan dia mengukur misalnya ini I-nya berapa gitu ya. Ketika ini dibandingkan, ternyata hubungannya adalah hubungan fungsi linier. Nah, di sini kita tahu fungsi linier itu Y sama dengan MX plus C, di mana Y-nya adalah ini ya, beda potensial, V, lalu sumbu X-nya adalah I, kuat arus, maka di sini M-nya sebut saja ini adalah R. Y sama dengan R kali I, atau bisa juga R sama dengan V dibagi dengan I. Ini C-nya 0, kenapa? Karena kurva ini memotong sumbu Y itu di titik 0 ya. Makanya ini 0. Dan kita dapatkan perilaku atau hubungan seperti ini. Jadi besarnya hambatan yang ada di dalam rangkaian listrik itu adalah perbandingan beda potensial dibagi dengan kuat arus. Atau bisa juga dibalik ya, I sama dengan V per R. Boleh saja seperti itu. Nah, misalkan kita ada rangkaian listrik seperti ini. Jadi rangkaian listrik di mana kita hubungkan ya, ada sumber tegangan 6 volt. Ini rangkaian tertutup. Lalu di sini ada hambatan 2 ohm. Tentu saja ya, di sini pasti ada hambatan juga ya, karena ini seluruh kawat kan pasti memiliki hambatan. Tetapi kita kan ini mau analisis secara ideal. Jadi anggap ini kayak semacam penghubung saja ya. Jadi seolah-olah ini kayak nggak ada hambatannya, tapi sebenarnya ini ada ya. Tapi hambatannya kita tuliskan terkumpul di sini, yaitu 2 ohm. Ya, jadi kalau kita menemukan soal ini jangan bingung, ini berapa nih hambatannya gitu ya. Nah, di dalam analisis rangkaian listrik yang ideal ya, ini kayak diasumsikan ya cuma penghubung saja yang seperti tidak punya hambatan. Padahal sebenarnya ada ya dalam kenyataannya ya. Dan hambatannya misalkan di sini lampunya baru di sini ada 2 ohm ya. Atau bisa saja hambatan dari kawat ini kita sudah sekaligus kumpulkan di sini, totalnya 2 ohm. Bisa juga kita melihat seperti itu. Oke, nah sekarang pertanyaannya berapa nilai I-nya? Dari hubungan sebelumnya, V sama dengan I dikalikan R. Maka V adalah 6 volt, I-nya kita mau cari ya, R-nya adalah 2, kita dapat I-nya adalah 3 ampere ya. Jadi kuat arus yang mengalir, sederhana sekali, kita dapatkan 3 ampere. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih rumit ya, kita akan coba melihat beberapa sifat yang penting. Yang pertama adalah hukum Kirchhoff yang pertama. Ya. Nah, hukum Kirchhoff yang pertama ini menyatakan bahwa ketika nanti kita menganalisis rangkaian listrik ya, yang bercabang misalnya, nah, waktu dia masuk ke satu titik ini, yang ada percabangan lalu menuju ke satu titik ini, total arus di titik tersebut, ya, yang masuk totalnya harus sama dengan 0. Saya ulangi, sigma I di titik ya, di suatu titik ya, mau di titik di sini atau mau di titik dimanapun, yang penting di suatu titik ini, maka arus yang masuk kalau kita jumlahkan itu harus sama dengan 0. Bisa juga ya kita tuliskan dalam bentuk yang lain, yaitu seperti ini. Total arus yang masuk ya,
itu sama dengan total arus yang keluar. Ya, kalau semuanya masuk, ya tentu saja ini sama dengan 0. Kalau ada yang keluar, berarti kan yang masuk ditambah yang masuk harus sama dengan kuat arus yang keluar. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini sama ya. Jadi pernyataan ini sama pernyataan ini sama. Nanti kita akan lihat contohnya, supaya kita punya gambarannya. Oke, ini saya coba pinggirkan dulu ya, supaya kita bisa lihat analoginya ya. Jadi, hukum Kirchhoff yang pertama ini penting sekali, nanti khususnya di dalam kita menganalisis kuat arus listrik yang bercabang ya. Sekarang, misalnya kita punya suatu soal seperti ini. Jadi, ada arus yang masuk I2 ke suatu titik ini 3 ampere. Arus yang masuk di sini I3 1 ampere. Arus masuk I1 2 ampere. Nah, ini ada arus yang masuk I4. Ini hasilnya adalah berapa? Kita bisa menggunakan formulasi yang sudah saya tuliskan sebelumnya. Total arus yang masuk di satu titik ini harus sama dengan 0 ya. Maka saya dapatkan bentuknya menjadi seperti ini. Nah, sebut saja ini adalah titik O ya, atau titik 0 ya. Sigma I di titik cabang O ini harus sama dengan 0. Yang masuk ya, total arus yang masuk harus sama dengan 0. Nah, I1 ini masuk, oke, plus ya, plus 2. I2 masuk, plus 3. I3 masuk, plus 1. I4 masuk, berarti plus I4. Maka dengan demikian, ya, saya bisa dapat 2 tambah 3 tambah 1, ini adalah 6. 6 tambah I4 sama dengan 0. Maka saya dapatkan I4 sama dengan min 6 ampere. Artinya apa? Artinya, yang kita mula-mula asumsikan ini masuk, karena minus, berarti arahnya kebalik, harusnya keluar. Jadi, I4 ini bukan ke dalam, tapi keluar daripada titik O itu. Nah, bagaimana kalau misalkan saya ubah sedikit soalnya ya? Sama seperti soal tersebut, tapi bedanya sekarang, I4-nya sekarang sudah digambarkan keluar. Ya, kalau tadi kan digambarkan masuk. Saya kan anggap saja kita nggak tahu lah I4 itu masuk atau keluar. Tapi anggap aja ini masuk. Maka kita menggunakan caranya seperti ini. Tapi sekarang kalau saya asumsikan I4-nya keluar. Maka saya bisa menggunakan ya bentuk yang ada di sini. Total I yang masuk di dalam cabang ini, titik cabang ini, sama dengan total yang keluar ya. Jadi saya bisa tuliskan yang masuk adalah plus 2, tambah yang masuk plus 3, tambah yang masuk lagi plus 1 ini. Sama dengan total yang keluar. Nah, yang keluar adalah plus I4. Ya, karena keluar ini positif ya sekarang ya di sini ya. 2 tambah 3 tambah 1, maka kita dapatkan I4-nya adalah 6 ampere. Ternyata sama ya. Jadi kalau tadi kita asumsikan ini masuk, saya akan dapatkan ini min 6, artinya dia keluar. Kalau ini kita asumsikan dia keluar, kita dapat positif, berarti benar bahwa dia keluar. Ya. Jadi jangan bingung dengan misalkan ada dua rumus yang berbeda di dua textbook yang berbeda ya. Ini sebenarnya punya makna yang sama, hanya saja kalau yang ini kita asumsikan dari awal semuanya masuk dulu, totalnya sama dengan 0. Nanti kalau kita dapat minus, berarti ini arahnya keluar. Ya, kalau misalkan rumus yang kedua, berarti kita cukup memakai common sense. Yang masuk dijumlahkan harus sama dengan yang keluar. Karena ini kayak jumlah orang yang masuk ke dalam suatu ruangan, begitu keluar ya harus sama dengan total orang yang masuk itu. Itu sama dengan jumlah yang keluar, seperti itu. Karena tidak ada muatan listrik yang hilang ya. Muatan listrik dalam hal ini boleh dikatakan kekal ya, boleh dikatakan tanda kutip kekal ya, hukum kekekalan muatan ya, seperti itu. Maka dengan demikian berlaku hukum Kirchhoff yang pertama. Nah, saya kira untuk pembahasan hukum Kirchhoff pertama ini ya, kita sampai di sini. Nanti kita akan lihat khususnya di dalam video selanjutnya, konsep dasar apa lagi yang penting ya secara perlahan, lalu kita masuk ke dalam contoh soal. Oke, salam semangat.